1 Raja-Raja Fatsal 18 ayat 36 mulai. Sementara kita menyiapkan firman Tuhan, saudara sudah mendengar akan kesaksian demi kesaksian bahwa kehidupan kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Tetapi kuncinya adalah doa, saudara. Banyak orang Kristen sudah tahu kalau rumah ini dulunya tidak boleh dibuat persekutuan, sekarang boleh hanya karena doa. Kalau anak Tuhan disembuhkan hanya karena doa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Tetapi kerap kali kalau kita disuruh doa itu berat. Kenapa? Karena kita itu kepengennya itu selalu yang nyata dulu. Kalau ndak nyata itu kok ndak mantep. Kalau nyata itu kan mantep gitu ya toh. Kepengennya itu yang nyata gitu loh. Padahal hidup kekristenan itu dari tidak nyata jadi nyata. Demikian juga anak muda itu kalau jatuh cinta itu dari mana toh? Dari mata turun ke hati. Lah ya toh. Lihat dulu baru kena hatinya. Setelah kena baru lapor Tuhan, betul lah? Biasanya gitu enggak? Nah, kalau sudah kadung kena hatinya, lapor Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, itu enggak jodohmu. Kira-kira kuat enggak? Bisa nerima enggak? Enggak bisa. Sebab hati ini sudah kadung, kecantol. Nah, itu masalahnya. Maka kalau saya mendidik anak-anak, saya berkata begini. Kamu boleh tertarik, tapi penting adalah hatimu dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, itu jodohmu, boleh. Kalau tidak usah. Tetapi kalau kamu mau maksa, silahkan. Papa tidak pernah memaksa. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu caranya begini. Kalau engkau nurut Tuhan, diberikan yang nomor 1. Segala-galanya. Tapi kalau tidak nurut, dapat nomor 2. Tidak nurut lagi, nomor 3. Ini loh, saudara. Jadi, ada tahapnya itu. Kalau saudara tidak pernah ngalami, tidak bisa. Saya ngalami semua, karena apa? Saya membimbing adik-adik saya, mulai dari saya sendiri, sampai adik-adik. Saya bilang, berdoa. Kalau jodoh tidak dikasih Tuhan, repot. Saya bilang, kenapa? Kalau kamu milih sendiri, nanti tidak cocok. Saya bilang, kamu klaim sama Tuhan, lalu lapor, Tuhan kok kasih jodoh. Lalu Tuhan bilang apa? Yang milih siapa? Ya saya sendiri, tapi kan seizinmu. Karena aku kasih, aku perbolehkan. Tapi bukan kehendakku. Nah, sekarang kamu susah-susah, kok kamu teriak-teriak sama saya? Alami, rasain. Nah, ya dah. Tapi kalau dari Tuhan seperti yang saya dapat, kalau saya ribut sama istri saya laporin sama Tuhan, pilih. Tuhan, engkau ngasih kok kayak gitu loh. Nah. Lalu kalau Tuhan bilang, kenapa? Loh gini. Itu baik. Baiknya di mana? Gini. Oh iya, baik ya. Iya lah. Jadi hidup kekeluargaan kita itu selalu bahagia, luar biasa. Tapi ngalami tantangan enggak? Iya. Pernah saya mau ceraikan istri enggak? Iya. Jangan bilang, loh dari Tuhan kok Pak Yusak gitu. Dari kecil dengar suara Tuhan. Iya. Tapi nakalnya pernah istri saya mau cerain. Saya jengkel sama dia. Sudah, kalau kamu ndak nurut sama saya, out. Saya bilang. Lalu istri saya itu rendah hati. Dia berkata apa? Saya ini dulu disenangi orang banyak milih kamu. Karena Tuhan yang menetapkan.
Sekarang aku ini sudah tidak punya apa-apa. Papa tidak punya, mama tidak punya. Cuma punya kamu, kamu usir. Bagaimana rasanya? Macelas hati saya. Lalu saya, oh ya, tidak jadi deh. Saudara tahu, kasih itu luar biasa. Tetapi bagaimana dia dapat mengubah saya? Yesus yang mengubahkan melalui lutut. Banyak anak-anak Tuhan tidak belajar melalui lutut ini. Kita kerap kali salah jalan karena kita tidak mengenal akan Yesus. Maka pada malam hari ini kita belajar beberapa hal, saudara. Di dalam 1 Kejadian 18 ayat 36. 1 Raja-Raja. Puji Tuhan. Jadi kalau salah itu ingetin langsung gitu loh. Jadi jangan lalu diem saja, nanti akhirnya kasetnya salah semua, repot nanti. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Sampai di sini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Elia adalah hamba Allah. Tetapi Elia dengan saudara sama enggak? Sama, manusia biasa. Kita tidak lebih dan tidak kurang sama Elia. Bahkan saya dapat katakan, saudara dan saya lebih daripada Elia. Kenapa? Karena Elia pada zaman itu, dia belum mengalami akan apa yang dilakukan oleh Kristus Tuhan. Tetapi kita sudah mengalami. Keistimewaan orang Kristen zaman sekarang, dia mengalami kelengkapan yang luar biasa daripada Allah kita. Karena Tuhan Yesus berkata, nabi-nabi dan orang kudus ingin melihat apa yang kamu lihat, yaitu Allah menjelma menjadi manusia. Dan kita lebih hebat daripada rasul-rasul. Kenapa? Sebab pada zamannya rasul, dia cuma mengalami tentang hal Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah mengalami secara komplit seperti kita zaman sekarang. Kita disediakan satu buku ini komplit untuk belajar. Dari pengalaman Adam sampai Yohanes Pembaptis. Sampai Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes pada waktu dia di Pulau Patmos, murid-muridnya, semua teman-temannya ngalami enggak? Ya. Yang ngalami hanya Yohanes. Lalu Yohanes sempat cerita kepada teman-temannya sama Petrus atau tidak? Tidak. Saudara tahu? Dan itu tertulis untuk kita semuanya. Luar biasa. Maka dari itu kalau saudara menyadari akan demikian cintanya Tuhan kepada kita, bagaimana kita harus membalas dia? Bagaimana rahasianya berhasil?
Elia pada waktu itu berhadapan dengan 450 nabi Baal. Mengapa nabi Baal ini demikian? Dia berani menghadapi perkara-perkara itu karena dia disupport oleh Yezebel, istri Raja Ahab. Ahab adalah raja pilihan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi mengapa dia dapat meninggalkan Tuhan? Karena istrinya adalah Yezebel, itu adalah anak Imam Baal. Jadi saudara perhatikan, firman Tuhan sudah dari dulu mula peranan wanita itu besar sekali. Di sini itu banyak wanitanya, perempuan laki-lakinya cuma sedikit. Tapi pada waktu seorang laki-laki jatuh cinta, yang berkuasa siapa? Hah? Pada waktu laki-laki ini jatuh cinta sama perempuan, yang berkuasa siapa? Hah? Laki yang berhak milih, yang kuasa siapa? Ayo. Kalau lakinya itu ngebet luar biasa, lalu perempuannya itu manja, dituruti tidak? Hah? Kalau tidak dituruti, laki-lakinya takut kehilangan. Tapi kalau sudah kawin, dituruti tidak? Hah? Kalau sudah kawin tidak dituruti? Tidak. Kenapa? Hah? Oh, sudah dapat toh. Sudah dapat. Jadi tidak bakal dituruti toh. Itu manusia, saudara tahu. Tetapi kalau engkau tahu kedudukanmu sebagai perempuan dan engkau punya fungsi di sini, engkau luar biasa. Rumah tanggamu semuanya engkau terjamin. Karena apa? Karena engkau belajar dari firman Tuhan. Tapi kerap kali mengapa ibu-ibu ini dia merasanya apa? Dia, waduh, setelah kawin malah saya ini jadi pelayan. Cuma pelayan intelek. Boleh pakai nama bapak ya toh? Tapi semuanya kadang-kadang lebih parah daripada pembantu. Karena apa? Karena sudah mulai bosan. Kalau pembantu bisa diusir, kalau istrinya dibuat sampai dia mau meninggalkan dia. Sebab kalau sudah bosan bisa cari lagi. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara menjadi anak Tuhan, perempuan ini belajar dari Alkitab, justru engkau itu kendalinya. Saya garansi. Sebabnya apa? Alkitabnya ngajar. Kalau Yezebel anaknya Imam Baal bisa menguasai seluruh Israel, masa anak Tuhan tidak bisa menguasai rumah tangganya? Malu dong. Kalah sama Yezebel. Dia pakai kuasa setan, kamu pakai kuasa Allah, betul enggak? Kuasa mana? Kuasa Allah. Tadi barusan nyanyi, pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa ibu-ibu kerap kali rumah tangganya kocar-kacir? Karena salah. Salahnya begini. Bukankah firman Tuhan seorang istri harus tunduk pada suami? Ya. Loh, betul enggak? Iya, saya setuju. Betul. Enggak menentang. Tapi salahnya, tunduknya salah. Tunduknya begini. Dikeplok. Ya. Dipisui. Ya. Tunduk katanya suruh tunduk. Lalu hatinya ngomong begini.
Lah wong firman Tuhan bilang tunduk kok ya. Dikeplok iya. Dimaki iya loh. Itu caranya terima firman. Memang engkau tunduk kepada suami, tetapi engkau lupa engkau punya kuasa Roh Kudus dalam hatimu. Dan engkau diberikan predikat penolong. Penolong mesti luwih pinter daripada yang ditolong. Loh, harusnya gitu lah. Tapi saudara merendahkan diri. Ngalah, ya ngalah. Lah, iman ngalah, kalah terus. Ini yang menyebabkan. Tapi harusnya kita tunduk. Tetapi kita punya power, kita punya kuasa yang dengan pimpinan Roh Kudus kita menjadi penolong. Dan kalau penolong, dia akan menetapkan, mengarahkan, dan membawa orang yang ditolong itu pada satu tempat yang dikehendaki. Sekarang kalau kamu menolong seseorang, orang itu kamu tolong, kamu bawa menurut kehendak orang itu atau kehendak yang menolong? Lah aku sing nolong kowe kok ora gelem nurut, ora tak tolong. Lah, ya dah harusnya begitu dah. Maka dari itu ibu belajar. Kalau Isabel bisa ngalahkan Ahab dan dia menolong Ahab selalu dan akhirnya Ahab sampai meninggalkan Tuhan, maka engkau harus tahu bahwa engkau lebih besar daripada Isabel. Engkau sanggup mengendalikan. Bagaimana? Dengan kuasa daripada Allah. Minta hikmat, minta marifat daripada Allah. Karena Allah menyediakan segala-galanya. Jadi kalau Anda menghadapi suami yang brengsek, engkau tidak boleh marah. Justru engkau harus belajar. Oh, dia gini-gini, punya sifat begini-gini. Lalu kamu berdoa, Tuhan, berikan aku hikmat. Berikan aku marifat untuk dapat mengerti suamiku. Kalau engkau dapat karunia marifat terhadap suamimu, gampang enggak kamu kuasai? Gampang. Sebabnya apa? Sebab Roh Kudus sudah memberi itu. Oh, suamimu gini. Oh ya, kalau gitu harus bagaimana ya Tuhan? Gini, tanggung suamimu tekok lutut. Kenapa? Ini pengalaman saya. Saya ini orang yang keras hati. Waktu pacaran saja, kalau pacar saya janji telat, tak tinggal. Pacaran loh. Waktu anak saya perempuan sudah gadis, dia bilang, Pak, aku kepengen punya jodoh seperti papa. Sebab dia sudah taunya, sudah jadi semuanya. Sudah diproses Tuhan, jadi rumah tangga bahagia. Dia berkata figur yang aku kehendaki seorang suami adalah papa. Lalu istri saya bilang apa ibunya? Nih, engkau belum tahu ayahmu waktu belum jadi. Loh, papa waktu belum jadi kayak apa? Oh, nggak sanggup gue. Masa Pak? Lalu saya ceritakan, papa dulu kerasnya luar biasa loh nih. Kalau papa sudah bilang A, B, B, tidak ada alternatif. Mamahmu tidak tepat, tak tinggal. Sebab saya luar biasa disiplinnya dari kecil. Sebab dari kecil saya seorang pemimpin, saudara. Dari sekolah sampai tamat, sampai selalu jadi ketua kelas. Nggak pernah nggak jadi ketua kelas. Di mana saja mesti diangkat jadi pemimpin. Tapi disiplinnya luar biasa. Kalau saya bilang sama pacar saya, jam 5 aku jemput. Jam 5 tit saya ada di rumah tempat di depan pintu. Saya ketok, dia yang buka, saya tanya. Maknya yang buka biasanya. Tok. Loh, mak, mana?
si Kiat. Istri saya namanya Kiat. Kiat itu kuat. Lalu saya tanya, Mak, mana Kiat? Cuk, suruh tunggu sebentar. Kasih tahu ya, Mak. Bye-bye. Pak tinggal. Saudara tahu model saya. Tidak ada alternatif. Pesta sama-sama saya. Aku sing bawa loh dia pesta itu. Sebab kita pesta itu bersama-sama itu saya yang bawa. Kalau saya sudah bilang pulang, saya deketin dia, saya bilang pulang. Dia bilang sebentar lagi. Tidak pernah ini ngomong 2 kali. Saya berdiri, turun, jalan, nyetater sepeda motor, berangkat pulang. Dia tahu watak saya. Waduh, nanti mau ditinggal. Lari. Tahu-tahu saya sudah nyetater, maprek, sudah di belakang dia. Tapi tidak sempat pakai sepatu. Sepatunya dicangking, pakai pakaian pesta, bayangin. Saya sampai istri, anak saya bilang, Pak, sampai seperti itu. Ya. Wah, tidak jadi, Pak. Udah, tidak jadi. Kenapa? Wah, gak kuat, Pak. Iin suruh begitu. Nah, tahu? Tapi kalau Allah yang menetapkan, apapun boleh terjadi. Kenapa ibumu taat? Ibumu tahu dia sudah ditetapkan oleh Allah bahwa saya jodohnya. Sebab diberitahu, saya itu jelas sekali. Waktu saya berdoa saya bilang, Tuhan, jodohku kayak apa sih? Aku tidak mau kawin, sebab aku tuh nakal dulu. Saya tuh nakal. Saya bilang, saya tidak mau kawin. Pokoknya orang hidup itu yang penting duit. Lalu sarjana, duit, kedudukan, perempuan gampang. Nah. Tapi justru begitu Tuhan berkata apa? Itu jodohmu. Waduh, saya bilang, kok gitu sih Tuhan? Mau kasihin yang model in the mode zaman sekarang. Zaman sekarang, zaman dulu itu gitar. Tapi saya dikasih kerempeng. Wah, saya bilang Tuhan tidak cocok gitu. Tuhan berkata itu yang terbaik. Baru sekarang saya tahu. Memang benar apa yang diberi Tuhan. Zaman sekarang zaman kerempeng. Saya dulu sudah punya bekas kerempeng. Sekarang gitar komplit. Jadi saya dapat semuanya yang disukai dunia ini. Maka dari itu saya tidak tertarik sama yang kerempeng, yang gitar dah punya semua. Kalau Ahab dia sampai jatuh seperti itu karena Isabel, saudara tahu. Dan Tuhan ini mengasihi bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan itu sangat disayang. Kalau saudara dan saya sudah menjadi bangsa pilihan, saudara bagaimanapun juga akan dikejar oleh Tuhan. Tidak akan engkau dilepaskan. Tetapi belajar dari firman Tuhan. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Tetapi harus mau bayar harganya. Pada waktu Elia dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi. Dia tidak gentar. Karena apa? Rahasianya adalah apa? Tuhan, engkau yang menyuruh aku. Rahasianya adalah Allah berfirman secara pribadi kepada Elia. Dalam bahasanya asing adalah rema. Ini yang menjadi pegangan saudara dan saya. Dan sampai sekarang Allah tetap berbicara secara pribadi demi pribadi. Apapun yang akan terjadi, saudara tahu. Dan kalau engkau menggumuli sesuatu dan Allah sudah memberikan suatu rema, pegang. Engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena dia yang sudah berjanji dan berkata mesti jadi. Ada seorang ibu yang mendapatkan rema dari Tuhan.
bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Lalu ibu ini tidak mau. Tidak maunya gini. Aku tidak mau punya anak sekarang, diundur saja. Lalu diundur beberapa bulan sampai 1 tahun. Akhirnya yang keluar perempuan. Kecewa enggak? Kecewa. Ya. Kenapa? Karena tak nurut akan Tuhan.